Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Agama yang pertama kali muncul dan berkembang di Jazirah Arab. Hingga saat ini tentunya banyak sekali hal yang dapat kita pelajari. Salah satunya adalah sejarah kebudayaan Islam yang perkembangan Islamnya juga terdapat di Indonesia. Seperti proses masuknya Islam di wilayah Nusantara, kemudian berkembang di Indonesia, lalu sampai ke tanah Jawa, hingga menyebar dan sampai pada lingkungan kita saat ini. Bicara mengenai sejarah perkembangan Islam, mari kita simak bagaimana asal mula Islam bisa masuk dan berkembang di wilayah kelurahan yang bertempat di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Berikut cuplikan dari salah satu tokoh yang berada di Kelurahan Manyarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk saya untuk menyampaikan asal-usul atau sejarah Kelurahan Manyarang. Pada awalnya Kelurahan Manyarang adalah sebuah desa atau kampung yang bernama Panjangan. Disebut Panjangan oleh masyarakat di situ karena wilayah tersebut berada di bentangan sungai yang memanjang dari wilayah Gunung Pati sampai ke Tanah Mas, pantai utara Kota Semarang. Maka pada tahun 1955, 10 tahun setelah negara kita lahir, bangsa kita merdeka, berdirilah sebuah desa yang bernama Panjangan dengan kepala desa pertama adalah Bapak Supono almarhum. Rumah beliau sekarang berada di wilayah RT 8 RW 6 Kelurahan Manyarang. Setelah reformasi tahun 1998 terjadi pemekaran Kota Semarang dan Desa Panjangan akhirnya berubah nama menjadi Kelurahan Manyarang. Sekarang Lurah Manyarang sejak 10 tahun terakhir dijabat oleh Bapak Taat Sos. Kelurahan Manyarang terdiri dari 10 RW dan kaitan dengan perkembangan Islam di Manyarang, hampir semua RW sudah berdiri masjid, bahkan ada yang satu RW di sana memiliki 2 atau 3 masjid. Itulah sekilas sejarah asal-usul Kelurahan Manyarang. Berikutnya sejarah perkembangan Islam di Kelurahan Manyarang. Berawal dari ditemukannya Sendang Wali kira-kira sekitar tahun 1890-an, akhir abad 19, di wilayah RT 5 RW 5 Kelurahan Manyarang. Sendang Wali disebut Sendang Wali karena diyakini oleh masyarakat Manyarang, Panjangan saat itu adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ditemukan sebuah alat untuk bersuci, sebuah padasan
yang sekarang sudah digubah oleh masyarakat menjadi situs sejarah. Sekarang Sendang sudah tidak berair lagi karena sungai semakin menyempit dan bahkan sudah terdesak oleh penduduk yang semakin padat. Dari Sendang Wali itulah saya bisa menyampaikan awal atau asal-usul sejarah perkembangan agama Islam di Kelurahan Manyaran. Hari ini agama Islam sudah demikian semarak, masjid-masjid sudah semakin makmur karena kegigihan para tokoh agama setempat, bahkan banyak pendatang dari daerah lain. Akhirnya Desa Panjangan atau Kelurahan Manyaran yang di era G30S PKI menjadi sarang atau berkumpulnya atau tempat persembunyian para peserta atau pengikut paham komunis. Alhamdulillah sekarang sudah mau menegakkan agama di wilayah atau di masjid mereka masing-masing. Lahirnya sebuah masjid diawali dari RW 7 ialah Masjid Baitul Iman yang berhadapan langsung dengan Sungai Banjir Kanal Barat yang tadi saya sampaikan membentang dari Gunung Pati sampai pantai utara Kota Semarang. Oleh masyarakat di situ, mereka bergotong royong, tidak memandang paham keagamaan, mereka mendirikan sebuah masjid Baitul Iman. Namun pada perjalanan perkembangannya, karena paham keagamaan mereka saling klaim kebenaran masing-masing, maka satu saat terjadi persoalan atau konflik kaitan dengan kegiatan keagamaan. Contoh yang sangat konkret adalah ketika terjadi peristiwa pada sholat Jumat. Oleh orang-orang Muhammadiyah dinilai bahwa khotib membawa tongkat itu bid'ah. Namun oleh pengikut atau Nahdliyin bahwa pegang tongkat bagi khotib adalah sunnah. Maka saat itu pernah terjadi keributan di saat akan berlangsungnya sholat Jumat. Dari peristiwa itu maka orang-orang Nahdlatul Ulama, Nahdliyin berinisiatif untuk mendirikan masjid sendiri demi menjaga toleransi, demi menjaga kedamaian dalam beragama. Maka lahirlah Masjid Baitul Hasanah. Masjid Baitul Iman dulu didirikan oleh seseorang yang di Pandegani, dikoordinir oleh Bapak Wanuri. Dan sekarang Masjid Baitul Iman ketua takmirnya adalah Bapak Sumarno. Sedang Masjid Baitul Hasanah akhirnya lahir dan sampai sekarang Masjid Baitul Hasanah didominasi oleh orang-orang yang berpaham Nahdlatul Ulama, dan Masjid Baitul Iman banyak dihuni oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang berpaham Muhammadiyah. Dari kedua masjid itu lahirlah masjid
di RW 6 yang berdekatan dengan Baitul Iman ialah Masjid Al-Mubarak. Lagi-lagi berdirinya masjid di wilayah Kelurahan Manyaran, sebagian penyebabnya adalah karena konflik agama. Masjid Al-Mubarak dilatar belakangi oleh kejadian juga di saat sholat Jumat, di mana warga Nahdliyin yang saat itu belum memiliki masjid di RW 6, kalau sholat Jumat gabung di Masjid Baitul Iman. Namun karena khotib-khotibnya ketika menyampaikan khutbah selalu menyampaikan materi-materi yang dirasa tidak membuat nyaman para jamaah, maka mereka yang tidak sepaham dengan para khotib yang menyampaikan itu, maka kemudian mereka berinisiatif mengubah sebuah mushola kecil menjadi sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Mubarak RW 6. Sejarah perkembangan agama Islam di Kelurahan Manyaran akhirnya tumbuh dengan subur masjid-masjid di wilayah RW sekelurahan Manyaran. Di RW 1 lahir sebuah masjid Al-Hidayah yang sekarang ketua takmirnya adalah Bapak Haji Muhaini. Kegiatan keagamaannya sudah cukup padat, di antaranya ada TPQ, ada kajian rutin tiap Ahad pagi habis subuh, kemudian ada malam Jumat Kliwon, ada kajian malam Selasa Kliwon, begitu pula majelis taklim muslimat. Ya, ada yang berkeliling di kampung ke rumah-rumah warga atau jamaah, ada yang bertempat di masjid. Sebagai pengasuhnya adalah Bapak Abidin, Bapak Kiai Abdul Wahid, dan ustadz-ustadz yang lain. Kemudian di RW 2 lahir pula Masjid Al-Ikhlas yang hari ini ketua takmirnya adalah Bapak Haji Sanyoto, Insinyur Sanyoto. Bahkan di RW 2 sejak tahun 2015 berdirilah sebuah pesantren kecil yang mengutamakan untuk tahfidzul Quran. Di samping kegiatan keagamaan yang lain, termasuk utamanya adalah TPQ, diasuh oleh Ustadz Zairi. Lahir pula di RW 3 dan RW 4 sebuah masjid Al-Muttaqin yang hari ini ketua takmirnya adalah Haji Jamali Rosyidi Esos. Kegiatan agamanya juga cukup padat. Ada kajian Ahad pagi, Rabu malam, Sabtu terakhir, dan ada pula TPQ, ada kegiatan ziarah di akhir tahun yang semuanya melibatkan tokoh agama, ustadz-ustadz di sekitar Manyaran dan luar wilayah Manyaran di Semarang Barat, Kecamatan Semarang Barat dan Kota Semarang. Di antaranya ada Ustadz Abidin, Ustadz Zainul Saifuddin, dan lain-lain. Berikutnya di RW 6 juga lahir ya Masjid Al-Ikhlas yang berada di wilayah Perum Panjangan Asri. Ketua takmirnya adalah Bapak Haji Santoso, dan kegiatan keagamanya tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Di sana sudah ada TPQ, ada kajian rutin tiap Rabu malam, ada Selasa malam juga ada istighosah. Kemudian ada juga kegiatan di rumah-rumah warga, termasuk di kediaman ketua takmirnya tiap malam Kamis Legi ada istighosah di sana. Kegiatan yang hampir sama pula di Masjid Al-Ikhlas juga setiap tahun mengadakan acara ziarah menjelang Ramadan.
ziarah Wali Songo dan para ulama. Yang terakhir adalah di RW 10 ada Masjid Al-Iman. Ketua takmirnya Bapak Dr. Andes Makhrudi. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaannya juga ada kajian rutin ya malam Jumat Kliwon, selapanan ada setiap malam Jumat yang melibatkan masyarakat dan bertempat di rumah warga yang aktif berjamaah, terutama tiap malam Jumat kajian Jumat Kliwon. Lahir pula ada di sana majelis taklim Al-Mubarak dan kegiatan-kegiatan yang lain hampir sama dengan masjid-masjid yang tadi saya sebutkan, termasuk ada TPQ dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya temporal ya, seperti peringatan hari-hari besar Islam, Idul Kurban pasti, pembagian zakat fitrah dan lain-lain. Itulah sekilas kegiatan atau sejarah perkembangan agama Islam di Kelurahan Manyaran. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sumber pemikiran untuk diketahui oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan. Demikian, terima kasih, dan saya sampaikan Assalamualaikum. Kalau ada yang khilaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.